Ya, ternyata kendala metode pembelajaran jarak jauh ini bukan sebatas pada minimnya fasilitas gawai dan internet saja, namun untuk anak-anak ABK sangat sulit bisa memahami penjelasan guru mereka hanya dari tatap muka secara daring. Lalu apa saja kiat yang bisa diterapkan oleh para orang tua selama mendampingi ABK belajar? Kita akan membahasnya dengan Ibu Purnamawati, seorang guru ABK dan salah seorang orang tua siswa ABK, Ibu Anike. Selamat pagi, apa kabar? Pagi, Pagi. alhamdulillah baik. Baik, Alhamdulillah. alhamdulillah. Saya ke Ya, Ibu Puri dulu ya. Oke, boleh. Metode belajar di rumah ini mungkin sudah diterapkan sejak awal masa PSBB. Tapi bagi Ibu sendiri ini apa yang perlu diperhatikan dari guru untuk siswa agar masih tetap bisa memberikan materi pembelajaran dan materi tersebut tersampaikan dengan baik oleh siswa ABK? Ya, eee, pada dasarnya guru itu sudah membuat program atau RPP ya, dan itu yang harus kita sampaikan kepada, orang tua murid gitu. Jadi harus ada, apa itu namanya, komunikasi yang lancar, komunikasi yang baik antara guru dan, orang tua murid. Kemudian harus ada seperti apa, ya cara-cara memberikan materi itu kepada anak, metode yang tepat yang disesuaikan dengan kemampuan anak masing-masing gitu. Baik, metode apa Ibu yang tepat sebenarnya saat memindahkan ruang belajar yang tadinya di sekolah mungkin atau bersama guru pendamping para anak berkebutuhan khusus. Nah, sekarang mungkin akan lebih banyak peran dari orang tua. Metode apa yang tepat dan disesuaikan juga dengan karakteristik anak tersebut? Iya, eee, jadi gini, anak-anak berkebutuhan khusus itu tidak semuanya itu bisa, diberikan dengan contoh-contoh yang abstrak. Jadi, mereka lebih butuh sesuatu yang real, yang nyata. Jadi harus diberikan contoh, misalnya tentang kita mengajarkan tentang tumbuhan, kita tunjukkan tumbuhan langsung gitu ya, bukan hanya sekedar gambar atau, "Oh ini loh tumbuhan, tumbuhan itu seperti apa," misalnya seperti itu. Jadi, mereka lebih butuh sesuatu yang real. Jadi untuk berpikir abstrak itu kadang-kadang mengalami kesulitan gitu. Baik, Itu contohnya. baik. Saya beralih ke Ibu Anike. ya, Bu, sampai saat ini bagaimana Bu keefektifan belajar daring di rumah dengan anak Ibu? Apakah anak Ibu benar-benar sangat, bisa menyesuaikan diri seperti belajar pada saat di ruangan ya, kayak seperti Ya. di sekolah gitu, belajar mengajar bertatap muka. Bagaimana Bu keefektifannya? keefektifannya cukup efektif, sampai saat ini ya. Anak juga masih bisa untuk mengikuti, apa yang diberikan tugas oleh gurunya. Baik, jadi memang cukup efektif. Terlebih lagi sayang ibu Ya, pasti sangat mengenal anaknya ya. Tapi selama Ya, menjalani proses belajar dari rumah, mendampingi si anak hampir setiap hari, ya. apakah ada kendala yang ditemui dan seperti apa ibu mengatasi kendala yang timbul selama belajar di rumah? kendalanya ya sangat banyak ya, karena anak anak ABK kayak anak ABK ini kan agak susah untuk kita atur, kita arahkan. Jadi, mereka itu punya ini sendiri gitu loh, punya keinginan sendiri yang agak susah untuk kita ikutin. Ya, lalu bagaimana Bu supaya anak tersebut bisa mengikuti pembelajaran dari gurunya melalui metode daring ini? Apakah ada trik-trik khusus dari Ibu sendiri nih kepada anak? Ada, jadi, saya itu kan dengan misalnya dia dia kesukaannya itu apa gitu. Jadi sambil dia punya kebiasaan, sambil saya arahkan apa yang guru berikan tugasnya. Baik, nah kalau dilihat ini kita beralih ke Ibu Puri. Ibu Ya. Puri, tadi ada Iya. hal-hal yang menjadi kendala juga ternyata di rumah, sesuai pengakuan Ibu Anike. Nah, apakah ada juga keluhan atau mungkin, curhat para ibu di rumah saat menghadapi anak mereka dan harus mengajar anak mereka secara full gitu ya? Apakah ada kendala atau curhatan ibu-ibu nih Bu di rumah? Iya, eee, walau bagaimanapun anak-anak itu kadang-kadang susah ya, maksudnya, belajar dengan guru itu beda dengan orang tua murid ya.
Kadang-kadang mereka lebih patuh ke guru gitu. Tapi dengan adanya pendekatan dari orang tua murid, tentunya bisalah, maksudnya dengan cara yang menyenangkan. Kita juga harus melihat kondisi anak ya. Kita usahakan anak dalam kondisi kondusif ya, baik secara fisiknya dia lagi sehat, kemudian secara emosional dia juga stabil gitu ya, tidak sedang tantrum, tidak sedang marah gitu. Jadi anak-anak bisa belajar lebih enjoy, lebih menikmati. Jadi belajar sambil mungkin bisa dikombinasikan dengan permainan atau hal-hal yang membuat dia senang gitu. Tapi kita tidak meninggalkan materi yang akan kita ajarkan kepada anak. Gitu. Baik, jadi menyesuaikan kondisi Iya, sang anak betul. dulu ya, harus membangun Iya, mood-nya dulu, bonding Betul. dulu, iya, terutama baru bisa. emosinya gitu. Emosinya penting Baik. sekali ya Ibu ya. Itu Lalu sebenarnya idealnya Betul. berapa lama sih Ibu di rumah anak bisa, khususnya untuk ABK untuk bisa belajar dan fokus? Setiap anak itu tidak sama, jadi moodnya beda-beda. Jadi idealnya sebenarnya dalam kegiatan sehari-hari itu anak itu belajar ya. Mereka itu lebih membutuhkan vokasional ataupun kemandirian gitu ya. Misalnya dia dari bangun tidur, dari makan, minum atau kegiatan apapun dia di situ ada belajarnya gitu. Untuk kemandiriannya, sedangkan untuk akademiknya memang tadi ya kita lihat kondisi anak dia sedang mood atau tidak, emosinya dia sedang stabil atau tidak gitu ya. Karena untuk akademik itu kan dia harus lebih fokus, duduk manis, pegang pensil, dia harus fokus ke pekerjaannya. Nah, itulah yang harus kita cari trik-triknya supaya anak mau itu bagaimana gitu. Jadi tidak sama sih seperti setiap anak itu jam belajarnya itu nggak sama, emosinya juga kan lain-lain ya. Ada yang memang apalagi yang anak-anak hiperaktif gitu ya. Jadi harus lebih diperhatikan bagaimana supaya dia fokus. Itu apa yang bisa membuat anak itu fokus, itu yang harus dicari orang tua murid, harus dipelajari gitu. Karena dia mengajarkan di rumah gitu, memberikan materi yang dari guru untuk disampaikan kepada anak, dan anak mengerjakan tugas untuk kemudian dilaporkan ke guru lagi gitu. baik, jadi tiap anak-anak itu Dika mempunyai spesifikasi yang berbeda-beda karakternya ya. Ya, Baik, saya ya. ke Bu Anike. Bu, kalau di rumah ini berapa jam sehari pembelajaran metode secara daring ini dan pelajaran apa yang paling disukai oleh anak Ibu? Nggak lama ya anak bisa bertahan untuk diam sambil melihat tugas yang guru berikan, paling cuman 15 menit lah, itu udah paling bagus anak mau kita arahkan. Dan dia biasanya lebih suka untuk menarik garis lurus gitu. Oke, jadi memang penuh perjuangan Betul. juga ya. Mungkin Ibu Anika ada sedikit pesan untuk ibu-ibu yang mengalami nasib yang sama atau juga mengalami pengalaman yang serupa di rumah. Mungkin ada pesan untuk menyemangati mereka juga? Ya, pesannya kita harus lebih sabar untuk menghadapi anak-anak seperti ini gitu. Oke, Baik, intinya itu dia. sabar dan Tetap semangat. semangat. Baik, terima kasih untuk Ibu Anika dan Ibu Puri untuk waktu dan informasinya dalam Halo Indonesia. Selamat kembali bertugas, tetap jaga kesehatan dan selamat menikmati dan juga selamat kembali beraktivitas. Ya, terima kasih. Terima Ya. kasih.